Shalom, selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 40 ayat 23 dengan judul Melupakan Kerapuhan Sifat Manusia. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Namun kepala juru minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf, ia lupa kepadanya. Saudara, Yusuf adalah seorang pemuda yang memiliki 3 bagian kisah hidup yang menyedihkan. Pertama, saat Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, hal ini dapat kita perhatikan dalam Kejadian 37. Lalu yang kedua, ia difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Hal ini dapat kita baca di dalam Kejadian 39. Dan yang ketiga adalah saat Yusuf dilupakan oleh juru minuman yang telah ditolongnya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang baru saja kita baca, yaitu Kejadian 40 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca barusan itu ditulis sebanyak 2 kali bahwa juru minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf, ia lupa kepadanya. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata tidak ingat itu adalah lo zakar dan lupa itu adalah sakah. Ini merupakan 2 kata kerja yang pada dasarnya mengatakan hal yang sama, yaitu melupakan dan mengabaikan. Dengan demikian, akhir perikop ini sebenarnya menunjukkan bahwa juru minuman mengabaikan kebaikan Yusuf yang telah membuatnya bebas dari penjara. Saudara, sikap melupakan dari sang juru minuman sebenarnya merupakan kerapuhan sifat manusia yang juga dapat dialami oleh semua orang. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu mengharapkan pertolongan dari orang lain. Karena jika kita membaca kisah Yusuf secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa sikap melupakan dari juru minuman ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menunda pembebasan Yusuf. Karena jika kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 9-13, juru minuman tersebut kemudian menyebutkan nama Yusuf di hadapan Firaun dan kemudian menjadikan Yusuf penguasa di Mesir. Dengan demikian, dalam menghadapi situasi kehidupan kita, bukanlah kebaikan manusia yang kita andalkan, tetapi mari kita andalkan kebaikan Tuhan senantiasa. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan juga mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, bahkan yang tidak kita harapkan sama sekali. Misalnya saja kita kehilangan orang yang kita sayangi, atau ada pengalaman-pengalaman traumatis, sakit penyakit yang sulit disembuhkan, atau bahkan mungkin seperti Yusuf yang diabaikan oleh orang yang kita harapkan untuk memberikan pertolongan pada saat mengalami pergumulan yang berat. Biarlah kisah Yusuf ini mengingatkan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan, karena Ia memiliki rancangan yang indah dan juga mengetahui yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan demikian, mari kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri dan juga orang lain saat menghadapi pergumulan, dan mulailah untuk mengandalkan Tuhan saat terutama kita menghadapi pergumulan, dan nantikanlah pertolongannya senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, siapakah yang kita andalkan saat menghadapi pergumulan? Mari datang kepada Allah dan mari kita koreksi hati kita dengan jujur di hadapannya. Dan jika saat ini Roh Kudus mengingatkan bahwa mungkin seringkali yang kita andalkan adalah manusia, bahkan mungkin diri kita sendiri, maka mintalah Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan kita akan pribadi Allah yang sebagai satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam situasi seperti apapun. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan.
kami boleh meminta pertolongan, kami boleh berharap mungkin Tuhan hanya kepadamu saja Tuhan. Bukan berarti bahwa kami menutup kemungkinan ada orang yang menolong kami Tuhan. Tapi biarlah satu pribadi yang selalu kami andalkan dalam kehidupan kami, hanya Engkau semata. Aku serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dan semua beban, pergumulan yang sedang kami rasakan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau peduli, kami percaya Engkau yang akan menolong kami, memberikan pertolongan-Mu dan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Aku serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Juga hari ini, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.